Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Fauzi di Film Story, channel murahan tapi menambah wawasan. Seperti biasa, di sini saya akan merangkum alur cerita drama percintaan yang berhasil meraih penghargaan sebagai film terbaik di ajang Oscar tahun 2018. Film ini berjudul The Shape of Water, yang mengisahkan tentang kisah cinta antara manusia dengan monster ikan. Oke, tapi sebelum itu kita intro dulu. Film ini diawali dengan seorang perempuan bisu yang bernama Elisa, yang baru bangun dari tidurnya. Elisa sudah bisu sejak lahir, yang tanpa diketahui apa penyebabnya. Satu-satunya petunjuk mengapa dia bisu adalah bekas luka sayatan di lehernya. Dalam kesehariannya, dia selalu bangun tiap jam 10 malam, menyiapkan makanan, mandi, dan berangkat kerja. Seperti tipikal kehidupan orang normal yang bangun di pagi hari. Elisa tinggal di sebuah apartemen sewaan di atas suatu bioskop tua. Dan dia juga bertetanggaan dengan seseorang lelaki tua bernama Charles. Lelaki ini adalah teman baiknya. Bisa dibilang Elisa ini adalah orang yang merawatnya. Elisa ini bekerja sebagai seorang tukang bersih-bersih atau bisa dibilang sebagai cleaning service di tempat yang bernama Occam, sebuah tempat penelitian antariksa di Amerika. Dia itu selalu bekerja di malam hari. Karena itu dia selalu bangun jam 10 malam. Di tempat kerjanya, dia berteman dengan seorang perempuan bernama Zelda, yang kerjanya sama-sama sebagai cleaning service di tempat itu. Di tempat ini, mereka bertugas membersihkan tempat-tempat tertentu, mulai dari mesin roket sampai kamar mandi. Suatu hari, mereka diberi tugas untuk membersihkan suatu ruangan yang digunakan untuk tempat penyimpanan aset, yang ternyata adalah sebuah makhluk hidup. Aset tersebut dijaga oleh kepala keamanan yang bernama Strickland. Saat sedang membersihkan lorong, Elisa dan juga Zelda tanpa sengaja melihat Strickland yang keluar dengan darah yang bercucuran di sekujur tubuhnya. Karena serangan makhluk yang baru dia pindahkan itu. Karena hal ini, mereka disuruh membersihkan ruangan yang penuh dengan darah itu, yaitu tempat yang berisi aset makhluk hidup. Dan disinilah awal pertemuan Elisa dengan makhluk yang berbentuk manusia ikan itu. Saat pandangan pertama ini, Elisa memiliki rasa penasaran pada makhluk manusia ikan yang baru ditemuinya itu. Dengan dalih membersihkan ruangan aset itu, ia mendatangi dan menjumpai makhluk itu dengan maksud memberinya makan. Nah, disinilah awal cerita mereka dimulai. Ternyata makhluk itu mau mengambil makanan yang dibawa oleh Elisa. Berkat pertemuan itu, mereka selalu memikirkan satu sama lain, seperti dua orang yang sedang jatuh cinta. Dan semakin lama, hubungan mereka itu semakin dekat, di mana Elisa setiap hari selalu menemui makhluk itu dan selalu makan bersama-sama. Singkat cerita, suatu hari seperti biasa, saat Elisa ingin makan bersama makhluk itu, Elisa terkejut melihat teman manusia ikannya itu terikat dan bersimbah darah, yang ternyata dia disiksa oleh kepala keamanan, yaitu Strickland, yang menaruh dendam ke manusia ikan itu, yang dimana dia diserang oleh makhluk itu. Strickland yang merasa geram dengan makhluk itu, mengusulkan kepada atasannya untuk membedah makhluk ini, guna kepentingan penelitian. Elisa yang mendengar hal itu tidak tinggal diam. Merasa memiliki kesamaan dengan makhluk itu yang sama-sama tidak bisa bersuara, Elisa berencana mengeluarkannya dari tempat itu dan meminta kepada temannya, Giles, untuk membantunya. Awalnya Giles tidak mau membantunya, namun karena dia merasa bersalah, akhirnya dia memutuskan untuk membantu Elisa. Elisa langsung menyusun rencana, mencari jalan keluar yang tidak bisa dilihat orang, dan menggeser kamera CCTV agar tidak diawasi. Sebagai catatan, sang dokter ini sebenarnya adalah seorang mata-mata
dari Rusia yang ditugaskan untuk membunuh makhluk itu agar tidak dikuasai oleh Amerika. Adegan menegangkan pun terjadi di saat Eliza menjalankan rencananya yang ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Dibantu dengan sang dokter, Eliza dapat dengan mudah melepaskan makhluk itu dari kurungannya dan menyembunyikannya di sebuah troli berisi kain. Namun hal yang tidak terduga terjadi, di mana temannya yang membawa mobil dicegat di pintu masuk. Dan ternyata Zelda, teman perempuan Eliza, mengetahui rencana Eliza, dan dia menghalangi Eliza. Namun keberuntungan masih memihak Eliza. Zelda mau membantu Eliza dan berhasil. Dia akhirnya bisa menyelamatkan si manusia ikan itu tanpa ada masalah yang berarti tentunya. Setelah membawanya kabur, Eliza dan Giles membawa makhluk itu ke apartemen Eliza dan ditempatkannya di sebuah bak mandi. Di sini drama pun terjadi, di mana si manusia ikan itu tidak bisa bernafas saat dimasukkan ke dalam air. Eliza yang panik melakukan segala cara untuk menyelamatkan manusia ikan itu, dan dia berhasil, dan makhluk tersebut pun bernafas. Oke, kembali ke cerita Strickland. Si kepala keamanan merasa kesal karena kehilangan sang aset yang dia jaga. Dia pun segera melakukan penyelidikan, dan tentunya Eliza dan temannya Zelda juga diselidiki. Percekcokan pun terjadi antara Eliza dan Strickland. Strickland merasa dihina oleh Eliza, namun Eliza berhasil ditenangkan oleh Zelda. Oke, untuk catatan lagi, ternyata Strickland pernah menggoda Eliza, namun dia ditolak mentah-mentah oleh Eliza. Kembali ke cerita, di saat Giles tertidur, makhluk itu pun berkeliaran di sekitar apartemen. Karena tidak terawasi, beberapa insiden pun terjadi, di mana dia memakan kucing dan melukai tangan Giles karena terkejut. Dan makhluk itu segera kabur keluar apartemen. Eliza yang mengetahui dia kabur, dia langsung mencarinya, dan dia menemukannya di bioskop di bawah apartemennya. Drama percintaan pun sedikit terjadi di sini. Karena kejadian ini, hubungan Eliza dan makhluk itu pun semakin dekat, dan semakin dekat hingga mantap-mantapan pun terjadi di sini. Yap, hubungan badan antara seorang manusia dengan makhluk setengah ikan. Singkat cerita, manusia ikan itu lama-kelamaan semakin melemah. Hal ini bisa dilihat dari nafasnya yang tidak beraturan, serta sisiknya yang sudah mulai terlepas. Karena tidak bisa terus-menerus tinggal di apartemennya, Eliza berencana melepaskan makhluk tersebut di sebuah sungai yang mengalir lepas menuju laut. Sadar cintanya ini tidak bisa berlangsung selamanya, dia pun menyadari dan harus rela berpisah dengan makhluk tersebut. Dan adegan drama pun terjadi, di mana Eliza menghayal berdansa dengan makhluk setengah ikan tersebut. Kembali ke rencana Eliza. Rencana Eliza ternyata tidak berjalan mulus. Nah, saat Dr. Robert sedang bertemu dengan atasannya sebagai mata-mata Rusia, dia disergap dan dibunuh oleh Strickland selaku kepala keamanan. Di sini, perdebatan pun terjadi antara Zelda dengan Strickland. Namun suami dari Zelda malah memberitahu bahwa makhluk itu berada di apartemen Eliza, dan dia pun langsung menuju ke sana. Setelah Strickland sudah pergi meninggalkan rumah Zelda, Zelda bergegas memberitahu Eliza bahwa Strickland akan ke sana dan mengambil makhluk itu. Eliza pun tak menunggu lama. Dia secepat mungkin menaikkan makhluk itu ke mobil dan membawanya ke sungai yang menuju laut. Setelah Strickland mengetahui apartemen Eliza kosong, dia membongkar seluruh isi apartemen itu, dengan harapan bisa menemukan petunjuk lokasi makhluk itu dibawa Eliza pergi. Sialnya, Strickland menemukan petunjuk di sebuah kalender
yang bertuliskan pelabuhan. Kembali ke Eliza. Setelah Eliza sampai di sungai, adegan perpisahan pun terjadi, di mana makhluk itu menginginkan Eliza untuk ikut bersamanya. Namun naas, Strickland berhasil mengejar mereka dan menembak makhluk setengah ikan itu tepat di dadanya, dan juga menembak Eliza tepat di perutnya. Eliza pun roboh tepat di samping makhluk itu. Namun keajaiban pun terjadi, di mana makhluk itu bisa hidup kembali dan dapat menyembuhkan luka-lukanya. Dengan lantang, dia langsung mendatangi Strickland dan langsung membunuhnya. Eliza yang tak sadarkan diri langsung dibawa makhluk itu ke dalam sungai. Di sini keajaiban pun kembali terjadi, di mana saat mereka mulai berciuman, bekas sayatan yang ada di lehernya berubah menjadi insang dan membuatnya bisa bernafas di dalam air. Film ini pun diakhiri dengan mereka yang saling bertatap-tatapan di dalam air dan menghilang di tengah kegelapan. Oke, sedikit catatan, film ini mengisahkan tentang percintaan yang tidak biasa atau berbeda dengan yang lainnya. Walaupun aneh, namun sejujurnya jalan cerita film ini benar-benar apik dan cukup menarik. Baik, cukup sekian dari saya dan assalamualaikum.